Pernah nggak sih ngerasa dunia ini berisik banget? Notif nggak berhenti-berhenti, kerjaan numpuk, rasanya kayak nggak ada tombol jeda. Kita semua kan butuh ketenangan. Tapi gimana kalau ternyata ada satu waktu khusus, sebuah waktu emas yang bisa jadi jangkar buat jiwa kita? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kita mulai dari angka ini, 1 dari 3. Apa ya ini? Ini bukan sembarang statistik loh. Angka ini nunjukin ada sebuah krisis yang diam-diam terjadi di sekitar kita. Mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Nah, ini dia faktanya. Menurut riset INAMS, 1 dari 3 remaja di Indonesia itu ternyata lagi berjuang sama masalah kesehatan mental. Ini bukti nyata loh, zaman makin canggih, tapi kok nyari ketenangan batin malah jadi tantangan terbesar kita ya? Coba deh kita lihat rinciannya. Gangguan cemas ada di paling atas. Dan ini bukan cuma istilah doang, ini tuh perasaan yang beneran nyata. Gelisah, khawatir berlebihan, tekanan yang dirasain banyak banget anak muda. Ini kayak potret generasi yang tumbuh di dunia yang serba ngebut dan penuh ketidakpastian. Pertanyaannya jadi buat kita semua nih, kalau dunia di luar sana terus-terusan narik perhatian kita, gimana caranya kita bisa balik ke dalam, gimana cara kita nemuin ruang sunyi di dalam diri sendiri? Jawabannya mungkin ada di sebuah praktek yang udah ada dari dulu banget, tapi relevan sampai sekarang. Yuk, kita ngobrolin soal zikir. Pasti udah sering dengar kan? Tapi coba deh kita lihat lebih dalam lagi. Ini tuh bukan sekedar ngulang-ngulang kata loh. Anggap aja ini semacam teknologi spiritual buat menenangkan jiwa dan menjernihkan pikiran kita. Kuncinya ada di kata mengingat. Pikiran kita kan suka kayak browser yang buka 100 tab sekaligus ya. Penuh sama kekhawatiran, distraksi, macam-macam deh. Nah, zikir itu kayak latihan sadar buat mengembalikan fokus kita ke satu titik aja, ke Sang Pencipta. Ini cara kita buat meriset hati. Ayat ini, wah, ini ngena banget. Ini bukan cuma harapan, tapi ini janji. Ada hubungan sebab akibat yang jelas banget. Kalau kita mengingat Allah, maka hasilnya adalah hati jadi tentram. Sebuah formula kedamaian yang super simple. Dan yang kerennya lagi, ternyata sains modern juga setuju loh. Praktek kayak zikir atau meditasi itu terbukti secara ilmiah bisa merangsang gelombang alfa di otak kita. Itu tuh gelombang yang sama yang muncul pas kita lagi rileks dan tenang. Jadi, klop banget kan antara spiritual dan psikologis? Oke, jadi kita udah tahu apa itu zikir dan kenapa ini penting. Sekarang pertanyaan utamanya, kapan sih waktu terbaik buat melakukannya? Soalnya ternyata ada loh momen di mana koneksi spiritual kita bisa ada di puncaknya, sebuah waktu emas. Dan inilah jawabannya, sepertiga malam terakhir. Dalam tradisi Islam, ini tuh waktu yang spesial banget. Disebutin kalau di saat inilah Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan." Coba deh bayangin, ini kayak undangan VIP buat kita komunikasi langsung di saat dunia lagi sunyi senyap. Konsepnya indah banget kan? Tapi gimana cara prakteknya di tengah kesibukan kita? Tenang, jangan pusing dulu. Yuk kita bongkar caranya biar kita semua bisa terapin ini. Cara ngitungnya gampang banget, serius, nggak perlu jago matematika. Kamu tinggal lihat aja jadwal maghrib sama subuh di kota kamu, hitung ada berapa jam di antaranya, terus bagi 3. Nah, buat tahu waktu emasnya mulai jam berapa, tinggal waktu subuh dikurangin sama hasil pembagian tadi. Gampang kan? Nah, ini bagian yang paling penting buat kita di zaman sekarang. Ternyata aturannya fleksibel banget. Idealnya sih sholat tahajud yang kita kerjain setelah sempat tidur. Tapi kalau kamu khawatir nggak bisa bangun, atau mungkin kamu kerja shift malam, jangan cemas. Ada alternatifnya, yaitu sholat sunnah lail yang bisa dikerjain sebelum tidur. Intinya kan niat dan usaha kita buat terkoneksi, bukan soal jadwal yang kaku. Oke, dari semua pembahasan tadi apa sih benang merahnya? Ini bukan cuma soal nambahin satu ritual lagi ke daftar harian kita loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal mengubah cara pandang kita. Intinya gini, nyiptain waktu emas ini adalah tindakan yang proaktif. Ini keputusan sadar kita buat memprioritaskan kesehatan mental dan spiritual. Kita sengaja membangun sebuah oase ketenangan di tengah padatnya aktivitas, semacam charging station buat jiwa kita. Jadi, saya mau tutup dengan pertanyaan ini buat kamu renungkan. Ini bukan buat nambahin beban ya, justru sebaliknya. Anggap aja ini sebagai sebuah janji temu yang paling eksklusif antara kamu dengan Sang Pencipta. Jadi di tengah semua jadwal kamu yang padat itu, kapan kamu akan membuat janji di waktu emas untuk jiwamu sendiri?